Bab 2. Apakah ada kontrak pernikahan? Esok harinya sekitar jam 8 pagi, Anti sudah berdiri di depan kantor pusat Alteza Aditama. Dengan embusan napas gusar dia melangkahkan kaki. Dalam hati, dia merapalkan doa-doa dan ucapan untuk menyemangati dirinya sendiri. Tenang Anti, tenang, kamu pasti bisa. Semangat, tidak susah, hanya cukup temui saja dia. Syukur-syukur kalau dia menolak kamu kan tidak secantik Marisa. Anti tahu dari media sosial tentang hubungan antara Alteza dengan seorang desainer ternama, Marisa. Dia juga pernah melihat kabar kandasnya hubungan mereka, karena Marisa lebih memilih karir daripada Alteza. Dia pergi ke luar negeri dan memutuskan pertunangan. Namun, dia tidak menemukan berita tentang patah hatinya Alteza. Pikir Anti, pastinya Alteza tidak akan patah hati karena bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau. Bahkan, pernah beberapa surat kabar memperlihatkan foto Alteza dengan beberapa wanita cantik yang diduga anak rekan bisnisnya, yang ingin agar putri mereka menikah dengan Alteza. Kenapa harus aku sih? Kan banyak wanita lain yang cantik dan kaya, kesal Anti. Dia masuk ke dalam kantor dan bertanya kepada Pak Satpam. Pak, saya sudah membuat janji sama Tuan Alteza, ucap Anti dengan sopan dan seulas senyuman. Ini Nona Anti bukan ya? Tanya Pak Satpam. Iya Pak, Anti mengangguk sopan. Oh, tadi Tuan Safta sudah menginfokan. Mari saya antar, ujar Pak Satpam dengan hormat. Biasa aja Pak, tidak usah seformal itu sama saya, kekeh Anti. Tapi, Pak Satpam itu seolah tuli. Dia hanya diam tak menyahuti dan malah bersikap sangat hormat. Membuat Anti bingung, tapi tak banyak bicara lagi. Mungkin memang seperti itu kepada semua orang, pikirnya. Mereka masuk lift, di dalam lift hanya ada mereka berdua. Membuat Anti merasa tak nyaman. Dia memilih tak menatap Satpam yang usianya belum terlalu tua dan lumayan ganteng itu. Ting, lift sampai di lantai tujuan dan berhenti. Mereka keluar dari lift, berjalan sedikit sampailah di depan ruangan Alteza. Di lantai ini hanya ada 2 ruangan saja, yaitu ruangan Alteza dan Safta. Hati Anti sudah berdebar tak karuan, dengan jantung berdegup keras saat Pak Satpam meninggalkannya sendirian. Dia berdiri di depan pintu, menghirup udara sebanyak mungkin dan membuangnya secara kasar. Tok tok tok, dia mulai mengetuk pintu perlahan. Ceklek, pintu terbuka lebar dan memperlihatkan tubuh tinggi menjulang yang dia kenali sebagai Safta, asisten pribadi Alteza. Anti tersenyum seceria mungkin untuk menutupi kegugupannya. Saya Anti, ujarnya dengan sopan. Saya Safta, asisten pribadi Tuan Eza, silahkan masuk. Safta memberikan jalan untuk Anti. Anti menatap horor sebuah kursi yang diduduki oleh seorang pria berwajah tegas dan mempesona, Alteza. Pria itu menatapnya intens, dengan dingin dan datar. Tidak ada ramah-ramahnya sedikit pun, dan tidak ada senyuman meski setipis tisu saja. Membuat Anti semakin deg-degan dan merasa tak nyaman saja. Safta menutup pintu dengan rapat, kemudian mempersilahkan Anti duduk di sofa yang ada di sana. Alteza berdiri dan pindah duduk di hadapan Anti, sementara Safta duduk di samping Alteza. Apa kamu tahu apa tujuanmu datang kemari? Tanya Alteza. Iya saya tahu, jawab Anti dengan seulas senyuman. Sayangnya, Alteza sama sekali tidak tersenyum, raut wajahnya datar dan dingin. Apa aku akan menikah dengan orang ini? Sepertinya hidupku nanti tak akan mudah, desah Anti dalam hati. Melihat raut wajah datar dan dingin itu, sungguh membuatnya lemas saja. Alteza seolah tak peduli dengan perasaan Anti, dia malah melanjutkan dengan perkataan yang pedas. Kalau sudah tahu, untuk apa masih ada di sini? Safta bawa dia pergi, dengan tatapan lekat ke arah Anti, masih tetap dengan nada datar dan raut dingin tanpa senyuman.
Anti terkejut mendengar perkataan Alteza. Jadi untuk apa saya datang kemari? Kamu nanya sama saya. Alteza tersenyum penuh nyinyiran. Anti mengembuskan nafas kesal sepelan mungkin, agar pria di hadapannya itu tidak menyadari. Dengan berusaha menunjukkan senyum lembut, ramah, sopan dan semanis mungkin, dia menyahuti Alteza yang menurutnya sangat menyebalkan. Kan saya disuruh menemui Anda untuk membicarakan tentang pernikahan. Lalu Anda menyuruh saya pergi begitu saja tanpa ada kejelasan. Atau apakah kita batal menikah begitu? Saya sih tidak masalah, ucap Anti dengan menahan emosi. Alteza memasang raut kesal dengan tatapan mata yang tajam, membuat nyali Anti langsung ciut, apa dirinya sudah salah bicara. Ah sial, bisa kacau semua. Bagaimana dengan usaha ayahnya yang terancam bangkrut jika dia gagal menikahi Alteza? Hatinya jadi gerimis. Apa kamu sedang memprovokasi saya? Berani sekali kamu. Kamu mau pernikahan ini batal? Tak masalah bagiku, hanya saja kamu akan tahu konsekuensinya, ucap Alteza dengan sinis dan penuh ancaman. Maafkan saya tuan, ucap Anti sambil mengatupkan kedua tangannya. Dia sangat takut akan kesusahan yang akan menimpa keluarganya. Meskipun kesal kepada sang ayah yang seringkali dianggapnya pilih kasih, tetapi dia tetap menyayangi ayahnya itu. Alteza tersenyum samar, saking samarnya sampai-sampai Anti tidak menyadarinya. Sementara itu, dari tempatnya Safta hanya memperhatikan diiringi desahan nafas pelan. Kalau mau menikahi gadis itu, kenapa pula harus membuat drama, itu pikir Safta. Suasana mendadak mencekam bagi Anti, dia menunduk menatap lantai. Tak berani menatap sang tuan muda calon suaminya. Alteza berdeham keras. Kesal merasa tidak dianggap oleh calon istri dadakannya. Anti mendongak dan menatap Alteza dengan senyuman yang dibuat semanis mungkin, meski dalam hati sebenarnya dak-dikduk tak karuan. Kenapa senyummu seperti itu? Apa kamu sedang berniat menggodaku? Sinis Alteza yang membuat Anti sangat kesal dan marah sampai mengepalkan tangan. Dia ini manusia bukan sih? Ingin rasanya Anti meremas mulut orang tak berperasaan itu. Apa kamu sedang mengumpatku dalam hatimu? Alteza memicingkan mata dengan raut penuh ejekan. Anti mengembuskan nafas kesal. Dia tak tahu harus bagaimana menghadapi orang di hadapannya ini. Sikapnya sungguh menyebalkan, padahal kakak laki-lakinya sangat baik dan tidak seperti ini. Apa orang ini tidak punya hati ya? Atau jangan-jangan hatinya terbuat dari bongkahan batu atau es dari kutub utara? Anti memakinya dalam hati. Atau apa kamu sedang memakiku dalam hatimu? Lagi-lagi Alteza bertanya, seolah tahu isi hati Anti. Anti mengembuskan nafas gusar, mana berani saya tuan, ucapnya masih dengan senyum palsu. Begitu ya, Alteza tersenyum penuh rasa tak percaya. Senyummu itu terlihat palsu, lanjut Alteza sambil menyandarkan punggung ke sandaran sofa. Oh tentu saja senyum saya asli tuan, dengan ceria Anti menjawab, disertai senyum yang memperlihatkan deretan gigi putihnya yang rapi. Alteza tertegun menatapnya, lalu berdeham sekilas dan kembali memasang wajah datar. Anda terlihat ingin menanyakan sesuatu nona. Sekarang Safta yang bertanya kepada Anti. Alteza diam tak mengatakan apapun ataupun menyela Safta kali ini. Iya, ada yang ingin saya tanyakan tuan, sahut Anti. Dia menoleh ke arah Safta dengan senyum yang dianggap Alteza lebih tulus. Membuat Alteza langsung merasa kesal, namun tentu saja mampu disembunyikannya. Silahkan, ucap Safta sopan. Apakah akan ada kontrak pernikahan di antara kami? Kali ini Anti menatap Safta dan Alteza bergantian. Wajah Alteza terlihat tenang dan datar seperti sebelumnya, namun dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan Safta menyahuti dengan tenang.
Tentu saja tidak ada, jawabnya. Anti menatap Alteza tak percaya, setahunnya selalu ada kontrak tertulis untuk pernikahan seperti ini. Setidaknya itu yang sering dibacanya dari beberapa novel online kesukaannya. Apa benar begitu Tuan? Anti tersenyum bahagia mendengarnya. Tentu saja benar, jawab Alteza. Tapi, mendengar kata tapi dari mulut Alteza, membuat senyum Anti lenyap seketika. Tidak ada kontrak tertulis, tapi kamu harus tahu batasan. Tidak boleh membuat malu nama baikku, tidak boleh keluyuran sembarangan, tidak ada kata menolak apapun yang aku mau, dan harus menuruti semua mauku. Jika kamu melanggarnya maka keluargamu taruhannya. Mereka akan menjadi gembel abadi, ujar Alteza dengan kejam tanpa ada senyum sedikit pun. Mendengar perkataan Alteza wajah Anti langsung pucat pasi. Bukankah itu lebih buruk dari sebuah kertas kontrak yang bisa dirobeknya? Sial sekali nasibnya harus bertemu dengan orang macam ini. Mana akan menjadi suaminya pula, hidupnya sangat kacau sekali. Kepalanya mendadak pusing seketika. Sayangnya dia tidak pingsan, padahal sangat ingin sekali pingsan, rupanya alam tak mendukungnya. Bersiaplah, kita akan menikah dalam 2 hari ini. Suara Alteza yang sinis dan datar terdengar bagai hujaman pedang tajam ke dada Anti. Menikah? Secepat ini? Kenapa? Anti sangat terkejut mendengarnya.